Lumayan itu pendeta. Mic-nya Pak. Mic-nya Pak Pendeta. Mic-nya Pak Pendeta. Pak Tony. Mic-nya belum ini Pak dibuka. Ya, saya. Ya, oke. Saya. Ya, baik. Saya ulang aja. Ya, terima kasih untuk waktu yang terbaik yang Tuhan telah anugerahkan buat kita sama-sama untuk bisa bangun pagi, untuk mulai bersama dengan Tuhan melalui firman Tuhan. Dan hari ini kita akan membahas satu topik berbicara tentang siapa Yesus Kristus sebenarnya. Dan saya percaya materi ini mungkin tidak asing buat kita semuanya. Dan saya percaya juga bahwa ini bukan pertanyaan yang baru. Tetapi baiklah kita belajar untuk lebih dalam lagi memahami bagian ini. Dan saya akan membahas topik ini 5 kali pertemuan dengan satu tema ini. Dan untuk itu ya mari kita berdoa dulu ya untuk supaya kita sama-sama dibukakan pengertian supaya setiap firman Tuhan yang kita dengar betul-betul itu terserap, mendarat dan termeterai ada di dalam setiap kita. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk pagi yang indah. Kami boleh kembali lagi bersatu di dalam pertemuan melalui Sola Fide. Tuhan tolong kami supaya biarlah di dalam sepanjang hidup yang Tuhan masih anugerahkan ini, kami mau terus sertakan Tuhan dalam hidup kami. Dan kami menyadari Tuhan, kalau tidak ada Tuhan, kalau tidak ada kebenaran-Mu hidup dalam hidup kami, kehidupan kami tidak berarti apa-apa. Itu sebabnya tolong kami Tuhan, supaya di dalam waktu kesempatan yang Tuhan terus masih beri, biarlah kami mau supaya hidup kami terus kami persembahkan buat Tuhan dan terus menyenangkan menyukakan hati Tuhan. Tuhan sekarang berbicara buat kami. Kami siap untuk mendengar. Dalam Yesus Kristus Tuhan, kami berdoa dan bersyukur kepadamu. Ya baik, Bapak Ibu semua yang saya kasih dalam Tuhan, salah satu pelajaran yang sangat penting dalam kekristenan itu berbicara tentang doktrin Kristus, berbicara tentang ketuhanan dan keilahian Kristus. Pertanyaannya adalah, benarkah Dia Tuhan? Benarkah Dia Allah? Benarkah Dia ada sebelum segala sesuatu ini ada? Benarkah Dia yang menciptakan semuanya ini? Dan pertanyaan tentang siapa Kristus sebenarnya, ini memang bukan pertanyaan yang baru. Dan saya juga yakin bagi saudara ini sudah sering kali kita dengar. Pertanyaan tentang siapa Kristus ini terus terang aja, ini telah banyak dibicarakan, banyak seminar, banyak diskusi.
Bahkan begitu banyak buku-buku yang berbicara tentang siapa Kristus sebenarnya. Jadi sejak Kristus lahir, hidup dan berkarya, menderita, mati di kayu salib, bangkit dan naik ke surga. Ya terus terang aja, materi ini tentang Kristus ini betul-betul banyak didiskusikan. Begitu banyak, bahkan berjuta-juta ya buku telah diterbitkan. Baik ya dengan motivasi yang benar atau dengan kepalsuan. Ya, tapi saya harus mesti menyampaikan bahwa memang Kristus itu adalah satu pribadi yang unik. Karena keunikannya itulah yang telah menimbulkan begitu banyak kontroversi yang terjadi di tengah dunia ini. Baik di dalam kalangan orang Kristen sendiri, apalagi di luar. Ya, ini bicara tentang Kristus ini memang menarik untuk kita sama-sama pelajari. Tetapi ya sekalipun ada yang tidak menerima, ada yang menolak, tetapi ya sejarah telah mencatat ya berjuta-juta orang yang tadinya menolak, menentang, bahkan ingin menghancurkan, membinasakan konsep ini. Tetapi ya kebenaran kan tidak mungkin bisa dimusnahkan. Dan berjuta-juta orang yang tadinya sangat membenci Kristus, justru sekarang mereka telah berbalik dan menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dan mereka sungguh-sungguh mengasihi Tuhan. Dan itu sebabnya memang kita perlu betul-betul belajar materi ini dengan baik, dengan benar. Karena ya kita kan terus terang aja tidak bisa hanya bicara tentang Yesus itu juru selamat. Ya betul, nggak bisa sampai ke situ saja. Ya kalau kita hanya bicara tentang Yesus juru selamat, itu berarti kita mengenal Kristus hanya dalam karyanya saja. Tetapi pengenalan yang sempurna itu harus meliputi tentang siapa dia sebenarnya. Dan apa karya yang telah dikerjakan Kristus dalam penebusan untuk menyelamatkan umat manusia. Bapak Ibu semua yang saya kasih dalam Tuhan. Tadi saya bicara bahwa Yesus itu adalah satu pribadi yang unik. Kenapa saya katakan unik? Karena hanya dialah satu-satunya pribadi yang punya dua kodrat, dua natur dalam satu pribadi. Dia adalah Allah sepenuhnya dan dia juga adalah manusia sepenuhnya. Jadi Kristus itu adalah Allah dan juga adalah manusia. Jadi kedua kodrat ini itu menyatu dalam satu pribadi. Bisa dibedakan, tapi tidak bisa dipisahkan. Nah, ini perlu kita pahami. Jadi, kedua natur ini, Allah sepenuhnya dan manusia sepenuhnya ini, waktu menyatu dalam satu pribadi ini, itu waktu menyatu ini, itu tanpa pembauran, tanpa perubahan, tanpa pemisahan, tanpa pembagian, tapi
masing-masing mempertahankan hakikatnya gitu loh. Jadi ketika kemanusiaannya itu berjalan misalkan, waktu dia lapar, dia haus, dia bisa sedih, bahkan dia bisa mati misalkan seperti itu keilahiannya tidak menolak, nggak menolak. Tapi waktu keilahiannya berjalan, waktu dia bisa melakukan perkara-perkara yang tak mungkin bisa dilakukan oleh manusia. Misalkan dalam konsep Yahudi, misalkan ketika menyembuhkan orang buta sejak lahir atau orang lumpuh sejak lahir, itu nggak mungkin bisa dilakukan oleh manusia. Waktu dia bisa bicara, ombak diam-diam, itu alam pun tunduk, bisa mengatasi dan dapat berjalan di atas air. Bahkan orang yang sudah terkapar 4 hari meninggal ada di kuburan. Waktu dia katakan, Lazarus keluar, keluar. Dan ini tak akan mungkin. Bahkan Alkitab juga memberitahu, dia bisa mengampuni dosa. Dan itu sebabnya memang Alkitab katakan, ya tidak ada yang mustahil di dalam dia. Semuanya mungkin. Karena Lukas 1 ayat 37 katakan, dia adalah Allah. Semuanya mungkin. Tidak ada perkara yang sulit. Tetapi kembali lagi, orang-orang di luar ini sering kali bertanya begini. Sebenarnya ada nggak sih ayat-ayat yang ada di dalam Alkitab yang mengatakan Yesus itu Tuhan, Yesus itu Allah? Ya, jadi ada orang bilang katanya begini, tidak ada satu ayat pun yang mengatakan bahwa Yesus adalah Allah. Sehingga muncullah pertanyaan, ada nggak sih ayat-ayat yang mengatakan bahwa Yesus adalah Tuhan, Yesus adalah Allah? Kalau kita ya ditanya dengan pertanyaan model begini, saya pikir ya kalau ditanya model begini mah ratusan ayat di dalam Alkitab yang menyatakan bahwa Yesus itu Tuhan. Yesus itu adalah Allah. Dengan kata lain, terlalu banyak, melimpah ruah. Saya coba cuplik aja beberapa ayat di dalam Alkitab. Misalkan dalam Yesaya 9 ayat 5, Yohanes 1 ayat 1, Roma 9 ayat 5, 1 Yohanes 5 ayat 20. Jadi dari ayat-ayat ini coba kita lihat sebelum Yesus lahir, ya, Yesaya nabi besar telah memberitahu bahwa nanti akan lahir seorang anak yang kata Alkitab dia disebut Allah. Yesaya 9 ayat 5 bilang begini, seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita,
lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebut orang. Apa kata Alkitab? Penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Jadi udah diberitahu Allah yang perkasa. Bahkan diberitahu juga dalam Mika 5 ayat 1 ini, diberitahu bahwa Kristus itu sudah ada sejak purbakala, sejak dahulu kala. Makanya Nabi Mika bilang begini, "Hai Betlehem Efrata, engkau yang terkecil di antara kaum-kaum Yehuda, daripadamu," katanya, "akan muncul seorang pemimpin yang akan memimpin Israel," yang dikatakan Alkitab, yang permulaannya sudah ada sejak dahulu kala, sejak perbukal. Jadi Yesus itu memang udah ada sejak dahulu kala. Jadi waktu dia lahir bukan untuk menunjukkan keberadaannya ada sejak dia lahir. Tidak. Sudah ada lebih dahulu. Bahkan dia ada di dalam kekekalan. Makanya di dalam Yohanes 1 ayat 1 bicara seperti itu. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Nah, supaya kita nggak pusing-pusing itu, Alkitab udah memberikan penjelasan. Firman itu adalah Allah. Dan ayat 14 bilang, Yohanes 1, firman itu telah menjadi daging, telah menjadi manusia, kata Alkitab, diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya sebagai anak tunggal Bapa yang penuh dengan kasih karunia. Firman yang telah menjadi daging, ya Kristus. Ya Kristus. Jadi kalau kita juga lihat Roma 9 ayat 5, Alkitab menyebut bahwa Yesus itu adalah Allah yang harus dipuji. Berapa lama dia harus dipuji? Alkitab katakan selama-lamanya. Bukan hanya dalam satu kurun waktu. Karena dalam Roma 9 ayat 5, mereka adalah keturunan dari bapak-bapak. Jadi waktu dia berbicara tentang Israel ya ini Paulus ya, mereka adalah keturunan dari bapak-bapak leluhur yang menurunkan Mesias. Dia adalah Allah yang harus dipuji. Waduh, dipuji berapa lama? Ya selama-lamanya. Dan 1 Yohanes 5 ayat 20 juga kasih tahu seperti itu. Kasih tahu juga bahwa anak Allah telah datang. Dan telah, apa kata Alkitab? Mengaruniakan kita pengertian. Supaya kita ada di dalam yang benar. Kita mengenal yang benar. Dan kita ada di dalam yang benar. Di dalam anaknya Yesus Kristus. Dia adalah Allah yang benar dan hidup yang kekal. Luar biasa ayat-ayat ini memberitahu bahwa Yesus adalah Allah. Nah, itu sebabnya ketika dia ada di tengah-tengah dunia ini, coba saudara perhatikan apa yang terjadi ketika dia ada di tengah-tengah dunia ini. Nah, dia mulai bertanya tentang dirinya. Itu saudara boleh baca dalam Matius 16 ayat 13 sampai ayat 20. Kalau saudara baca di sana, dia mulai coba bertanya kepada murid-muridnya. Dia mulai dengan kata orang. Menurut orang, menurut kata orang.
Siapakah aku ini? Ya, kita melihatlah bagaimana tanggapan respon orang-orang pada waktu itu. Ada yang mengatakan dia Yohanes Pembaptis, ada yang mengatakan dia Elia, ada yang mengatakan dia Yeremia, ada juga yang mengatakan dia seorang nabi. Dan sampai hari ini, ya sama. Sampai hari ini juga pertanyaan itu kita melihat respon orang bilang apa? Dia mah cuma hanya manusia. Dia hanya nabi. Dia adalah rasul. Bahkan di dalam kekristenan sekarang jadi heboh. Pendeta-pendeta besar, gelar doktor saja, punya sekolah STT, pemilik STT, jemaatnya bisa sampai 100.000. Ya, tidak bisa menerima Yesus adalah Allah. Dan dia berani mengatakan, Yesus itu hanya manusia biasa yang didiami oleh Allah. Bagi kita mah bingung juga. Dan sekarang ya begitu banyak bermunculan dan ada di tengah-tengah jemaat. Jangan-jangan mereka semua itu adalah pendeta-pendeta kita juga. Bahkan kita juga undang. Jangan-jangan mereka kita undang juga di dalam Zoom Sola Fide ini. Saya nggak tahu ya. Karena ketidaktahuan kita ya kita juga undang dia. Karena ya punya nama besar. Bayangkan aja. Dia punya STT. Berarti ada begitu banyak pendeta-pendeta yang dimunculkan dari STT itu. Dan sekarang ada banyak terjadi. Dan itu kita tidak bisa pungkiri. Bahkan kalau kita lihat dulu mungkin ya kita tahu lah ya. Misalkan yang sama-sama kita dulu hanya tahu saksi Yehova. Kalau saksi Yehova ya memang melihat Kristus itu hanya sebagai ciptaan ya. Betul-betul posisi Kristus itu atau Yesus itu hanya ya Allah yang kedudukannya lebih rendah. Kalau kalau sekarang ini pendeta hebat itu bilang begini. Jadi ada alam mayor, ada alam minor. Ini saya sampai sekarang juga jadi terheran-heran melihat gitu. Nah, kalau saudara baca ya Yohanes 1 ayat 1 itu hanya satu kata saja dirubah, tapi pengertiannya bisa berbeda. Jadi kalau saudara ya pernah ya bertemu dengan saksi Yehova, saya soalnya berkali-kali sih didatangi di rumah ini dari kelompok-kelompok ini. Jadi ya saya pikir-pikir ya saya bersyukur juga ya mereka datang ke rumah. Ya saya terima-terima aja lah. Ya, saya coba juga jelaskan ya sulit ya. Jadi kalau saudara bicara misalkan Yohanes 1 ayat 1 ya. Misalkan Yohanes 1 ayat 1. Ya, itu kalau kita punya Alkitab, itu di situ dikatakan kalau lembaga Alkitab bilang begini. Pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah. Nah, coba saudara perhatikan bagian terakhir. Bagian terakhir bilang begini. Firman itu adalah Allah. Nah, kalau di dalam saksi Yehova, mereka punya bagian ini bilang begini. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Sama. Tapi pada bagian akhir, hanya satu kata saja diubah. Hanya satu kata.
Kalau lembaga Alkitab bilang begini, firman itu adalah Allah, tapi dalam kelompok saksi Yehova bilang begini, firman itu suatu Allah. Kalau Lai bilang adalah Allah, kalau mereka bilang suatu Allah. Kalau saudara lihat bagian ini, menurut saudara, itu sama apa tidak sama? Tidak, Sama apa tidak sama? tidak. Kenapa Suatu tidak sama? berarti sesuatu, bukan Allah. Nah, satu kata saja bisa berbahaya. Jadi kalau dikatakan suatu, itu berarti memang lebih rendah. Allah yang posisinya lebih rendah dari yang mereka sebut sekarang ini Allah mayor. Jadi Yesus itu ya minor. Nah, itu sebabnya ya kenapa saya perlu ya di dalam PA ini ya perlu untuk bicara bagian karena ini fondasi. Kalau kita salah di sini ya salah semua. Dan Injil yang disampaikan juga itu pasti palsu. Itu tidak akan bisa menyelamatkan kita. Tapi kalau kita pun bisa menerima kebenaran ini, kalau kita pun bisa percaya dan mengimani bahwa Yesus itu Tuhan, Yesus itu Allah, itu bukan karena kita pintar ya. Bukan karena kita pandai, bukan. Ini karena anugerah. Ini karena kasih karunia. Itu sebabnya ketika Yesus bertanya kepada murid-muridnya, dia tidak hanya berkata menurut kata orang, tetapi kalau saudara baca pada ayat 16 dan 17, dia masuk kepada pribadi. Menurut kamu, siapakah aku? Tidak lagi bicara kata orang. Menurut kamu, siapakah aku ini? Mu di situ itu kata tunggal, bukan jamak. Itu berbicara pribadi. Disitulah saudara bisa lihat apa yang dikatakan oleh Simon. Simon bilang, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Jadi waktu Simon bicara seperti itu, barulah Yesus bilang begini, berbahagialah engkau Simon. Berbahagialah engkau Simon bin Yunus, sebab bukan engkau yang mengatakannya itu, melainkan Bapakku yang di sorga. Jadi, bukan karena Simon itu hebat, bukan. Tuhan yang sendiri yang bicara bahwa dia yang mengungkapkan itu. Dia yang mengatakannya itu. Makanya dia berbahagia engkau Simon. Makanya Paulus bilang begini. Paulus bilang begini dalam 2 Korintus 4 ayat 3 sampai 4. Paulus bilang begini. Jikalau Injil yang kami sampaikan, kata Alkitab, itu tertutup, dia tidak terbuka, berarti dia tertutup untuk mereka yang akan binasa, yang tidak bisa melihat cahaya kemuliaan Kristus yang merupakan gambaran Allah. Tertutup, gelap. Jadi kita beruntung. Sangat beruntung. Dan ini yang membuat kita bahagia sekali. Karena kebenaran itu jadi terbuka. Banyak orang pintar di tengah dunia ini. Kalau saya mau katakan kepada saudara, apakah saudara lebih pintar daripada
namanya Habibie, profesor doktor itu orang pintarnya Indonesia. Saudara buka di Google aja. Saudara berpikir, kenapa disebut orang pintarnya? IQ-nya 200. Einstein saja cuma hanya 160 loh. Jadi orang jenius itu dihitung IQ-nya itu mulai dari 140, 139 lah. Itu up ke atas. Jadi itu orang jenius. Kalau saudara kategori orang pintar, betul-betul pintar, itu 125 tuh sampai 138. Orang model begini aja, saudara nggak usah suruh-suruh belajar. Satu kali dengar itu udah melekat. Jadi kalau saudara punya anak atau saudara sendiri, coba saudara perhatikan. Saudara nggak perlu dia belajar-belajar. Kayak kita mau hafal aja udah susah setengah mati. Jadi kalau yang biasa-biasa mah itu 110 sampai 120. Kalau saudara di bawah 100, ya saudara cek aja di Google seperti apa itu kategorinya. Jadi kembali lagi, kenapa mereka tak bisa menerima ini? Ya karena mereka tahulah. Bagaimana mungkin kok kita bisa menerima Yesus Tuhan? Asa Tuhan bisa lapar? Asa ada Tuhan bisa haus? Bahkan Tuhan kok bisa mati? Tuhan apa ini? Susah diterima oleh akal. Sulit sekali. Tuhan kok bisa mati? Makanya ketika kita mengangkat Yesus Tuhan sebagai Allah gitu ya, susah. Orang-orang yang ada di zaman Yesus itu pun juga susah. Mau bicara tentang Yesus itu Tuhan, Yesus itu Allah, ya susah. Orang mereka tahu ada bapaknya, ada mamanya. Ini anak tukang kayu. Orang saudara-saudaranya ada bersama-sama dengan kami, kok bicara dia Tuhan. Makanya kalau kita bisa melihat Yesus itu Allah, beruntung, sangat-sangat beruntung. Itu sebabnya kalau kita hanya melihat Yesus sebagai hanya manusia, jangan saudara pernah berpikir dan bermimpi bahwa ada mujizat terjadi dalam hidup. Nggak akan ada muncul. Dan oleh sebab itu, ya, kita berbahagia. Karena kita bisa percaya bagian ini. Makanya mereka susah. Karena mereka, ya biasalah ya. Karena mungkin mereka menggunakan otak. Ya mereka berpikir ya kalau Tuhan itu kan mestinya ya tidak mungkin begitulah. Masa Tuhan bisa lahir dari manusia? Mana mungkin kan Tuhan menderita? Mana mungkinlah Tuhan bisa lapar haus? Coba mereka menganalisa, mengkaji, melakukan investigasi. Kalau mereka berpikir kalau Allah itu harus begini, harus begini, harus begini. Kalau Allah mah mestinya begini, 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 begono. Kalau kita menemukan Allah dengan cara berpikir seperti itu pasti bukan Allah. Nggak mungkin. Bagaimana kita bisa memahami Allah yang tidak terbatas itu dengan otak kita yang terbatas ini? Ya, nggak mungkin, bro. Nggak mungkin. Allah itu transcend dan jauh melampaui akal pikiran kita. Tak sanggup kita memahami. Jangankan memahami Allah, memahami ciptaannya saja nggak sanggup kita. Ada berjuta-juta bintang di langit. Siapa yang bisa menjelaskan itu? Nggak usah bicara yang tak kelihatan, yang bintang-bintang, yang berjuta-juta itu.
Kita berbicara di laut aja lah. Ada berjuta-juta jenis ikan. Jangan saudara berpikir hanya ada ikan tongkol saja. Berjuta-juta. Saya coba cross-check dengan Anda. Kalau saudara merasa pintar ini, mungkin saudara punya gelar doktor juga ada di sini. Coba saudara sebut 1 juta jenis ikan. Kalau saudara bisa ini, saya traktir lu 1 tahun tiap hari. Jangankan 1 juta, saudara sebut 1.000 jenis ikan aja, saudara udah terkapar, betul-betul. Itu baru bicara ikan, belum bicara tumbuh-tumbuhan, bicara alam yang lain, tumbuh-tumbuhan. Ya, nggak mungkin. Dan itu sebabnya kita bersyukur. Sehingga, ya ini bagian terakhir, saya juga tidak banyak, karena ini memang materi ini saya coba bicara secara berseri supaya jelas bagian ini. Itu sebabnya, ya mengapa kita harus percaya kepada Kristus. Yang adalah Tuhan, yang adalah Allah. Mengapa kita harus percaya? Yang pertama, karena ini berkaitan dengan keselamatan. Karena Alkitab katakan bahwa keselamatan itu tidak ada di dalam siapapun. Makanya Kisah Rasul 4 ayat 12 kasih tahu. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun. Sebab di bawah kolong langit ini, kata Alkitab, tidak ada nama lain yang olehnya kita dapat diselamatkan. Tidak ada. Jadi menolak Kristus, tidak percaya kepadanya, binasa. Makanya Yesus bilang bahwa hanya Dia satu-satunya jalan, satu-satunya kebenaran, satu-satunya hidup. Ini kalimat jamak tapi bersifat tunggal. Di dalam Yohanes 14 ayat 6, ketika Yesus katakan, "Akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Barang siapa percaya kepada, ya tidak binasa." Satu-satunya. Beda nggak? Satu-satunya jalan dengan salah satu jalan. Beda, Beda tuh sama. beda. Beda. Ini saya mau bawa kesaksian aja. Jadi saya menghadiri, ya datang di satu ibadah. Ini jangan saudara berpikir ini jemaatnya sedikit ya. Jemaatnya itu ya itu berbicara 5.000, 7.000 tuh ada nih coba. 4-5 kali ibadah dalam 1 minggu. Jadi saya pernah ikut di dalam ibadah di gereja itu. Gereja besar. Ada pendeta khotbah. Pendeta khotbah. Dia bilang begini. Dalam khotbah. Dia bawa juga dalam bentuk pertanyaan ya. Dan dia menyampaikan bahwa ada keselamatan di luar Kristus. Jadi jangan saudara berpikir bahwa hanya Yesus satu-satunya jalan. Enggak. Enak aja. Apakah dengan hanya kita percaya? Ada begitu banyak orang-orang yang baik di luar. Masa mereka hidup baik, hidup benar, melakukan hal-hal yang saleh, kok
Masa Tuhan lempar mereka ke neraka? Thinking katanya, pikir. Wah, dia begitu berapi-api menyampaikan gitu ya di dalam khotbahnya. Dan dia juga di dalam khotbah terakhir ya. Jadi waktu dia menutup, dia buat pertanyaan kepada semua jemaat yang hadir. Siapa yang mau bertanya, tolong angkat tangan. Wih, ini ini serius, saya nggak bohong ini. Waduh, tapi ya karena dia yang pegang mimbar, saya coba angkat tangan. Saya bertanya loh. Saya bilang, waduh, waduh, saya berpikir ini pendeta kok bisa jadi begini? Kok bisa ya ada di gereja begitu? Tapi ya karena dia yang pegang mimbar, lu mau bicara cuap-cuap apapun, tetap aja. Nggak digubris. Ya dia gubris tapi ya tetap aja dengan konsep yang salah. Bahkan saya pernah ya di Manado nih, di Manado. Jadi waktu saya khotbah di salah satu gereja gitu ya. Waktu saya berbicara tentang materi ini, bicara Kristus ini, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat. Selesai khotbah, saya didatangi oleh salah satu pekerja gereja, pengurus ya, petinggi gereja. Dia datangi saya. Dia bilang begini terakhir sama saya, Dek. Selesai nih. Dia bilang, Pak, boleh, Bapak Pendeta, boleh saya bicara dengan Bapak? Saya bilang, ya boleh. Jadi akhirnya kami ngobrol. Selesai ini, ya ngobrol dengan dia. Lalu dia bilang begini sama saya, Pak, yang Bapak bicara tadi di khotbah itu, Pak, saya terus terang aja, saya tidak menerima. Loh, yang mana Bapak nggak percaya, yang Bapak nggak terima? Itu, Pak, waktu Bapak berbicara Yesus itu satu-satunya jalan, bahwa Bapak menekankan bahwa Yesus itu Tuhan, Yesus itu Allah. Bukan, Pak. Salah itu, Pak. Ih, saya kaget juga. Saya kaget, betul-betul saya kaget. Lalu saya melihat dia punya penjelasan-penjelasan. Waktu dia menjelaskan saya tentang Kristus itu, waktu dia menjelaskan kepada saya akhirnya tahu bahwa orang ini dia menganut seperti apa yang dipahami oleh saksi Yehova. Wih, kaget saya. Tapi saya juga bingung. Kenapa ada pekerja majelis kok orang-orang yang tidak menerima ketuhanan keilahian Kristus kok bisa dikasih posisi seperti, kaget betul, saya betul-betul kaget. Betul-betul seumur umur saya kaget. Saya nggak habis pikir. Dan itu terjadi. Lalu akhirnya itu gembalanya datang. Gembalanya datang waktu kami agak ngobrol ini. Karena sudah mulai agak ini. Lalu dia datang. Lalu dia bilang begini. Ya memang Pak, Bapak ini saksi Yehova. Kaget juga saya. Gila. Tapi itulah yang terjadi. Saya pikir hari ini saya cukup aja. Tapi saya hanya ingin memastikan kepada kita semuanya. Pastikan apa yang kita imani, apa yang kita pahami, itu mesti kebenaran. Sebab jangan sampai apa yang kita pikir benar, ternyata itu tidak benar. Dan kita tahu itu tidak benar setelah kita meninggal. Tuhan berkati kita. Amin. Berdoa, Pak. Berdoa, Pak, berdoa. Ya, Tolong berdoa, Pak.